Yao Ming, pemuda caplang pemilik lensa mata ajaib yang bisa tembus pandang, akhirnya sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Dan kembali melihat berbagai macam pegunungan. Ming berhasil menemukan peta untuk menemukan kolom kebangkitan. Namun Lalin masih disandra oleh Bos Gun yang padahal udah diberi permen karet. Apakah Yao Ming berhasil menyelamatkan stepsisternya biar bisa tidur bareng lagi dan menggagalkan kebangkitan monster? Dan gak cuma itu, Yao Ming kali ini harus dihianati oleh orang terdekatnya. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk kisah kembali berlanjut. Kini mereka sudah punya peta dan ekstrak kumbang kuno. Bos Gun memang menginginkan darah Lalin sebagai syarat kebangkitan. Namun tanpa peta pastilah sulit. Lalu Ming melakukan cairan dari ekstraksi itu membuat peta menampakkan DNA lokasi. Namun Ming penasaran siapa yang membuat peta itu. Apakah induk binatang yang membimbing agar bisa dibangkitkan atau ada orang yang sengaja membuat peta? Belum ada jawabannya. Gak tahu kalau sore. Gun dan Lalin sampai di perpustakaan. Banyak kejadian aneh di dunia ini. Dari hilangnya pesawat hingga orang-orang pada marah gak mau bayar COD. Itu mungkin dilakukan oleh induk binatang. Asap hitam adalah salah satu produknya yang berisi bakteri dan membuat siapapun yang menyedotnya menjadi zombie yang kurang tidur. Karena sangat banyak ruangan, Ming dan lainnya mulai mencari. Tiba-tiba zombie tunawisma datang. Mereka menahan Abab sehingga zombie itu tidak mengejarnya. Namun tiba-tiba akhirnya mereka berhasil kabur. Namun zombie tetap mengejar dan keanehan pun terjadi. Para zombie masuk ke ruangan lain. Jelas itu aneh. Apakah mungkin karena lensa mata ajaib Ming sudah aktif? Gun tiba-tiba diserang zombie dan membuat cecunguknya dicokot. Gun mencoba berkomunikasi dengan zombie, jelas nggak direspon. Akhirnya mereka pergi, namun Lalin marah karena Gun tidak menolong anak buahnya. Gun merasa alam semesta punya aturannya sendiri. Ada awal, ada akhir, dan anak buahnya kalah karena memang tugasnya. Ming menyadari Mei-chan tertinggal. Ming pasti khawatir takut Mei-chan kembali disedot. Lalu dia mencarinya. Mei mencari tahu kerja dari pintu ini karena Bos Gun tidak punya peta. Ming dan Li ujuk-ujuk sudah di padang pasir, namun belum menemukan pintu menuju Mei-chan. Mei sendiri tahu kalau Bos Gun ada di perpustakaan. Tiba-tiba zombie menyerang. Beruntung Bos Gun bisa menyetrum semua zombie. Ini buka jasa nyetrum aki laku ini. Ming dan Li malah nyasar ke kutub. Ini pasti akibat ngikutin GPS ini. Mei yang mau ke perpus menyadari area itu dilindungi oleh sebuah penghalang dan menyadari mungkin kinerja pintu ada hubungannya dengan gagang pintu. Sampailah Ming dan Li di sekolahan. Namun loh, priwe siki ya? Dan bingung nih. Akhirnya mereka bisa berkumpul. Namun aneh, zombie bisa masuk melalui pintu. Lalu Ming memfokuskan energinya ke kepala dan melakukan ini orang kabur-kabur bahaya. Mereka mendapati miniatur area itu. Lalin yakin Gokin bapak ketian bakul bensin kalau Bos Gun ini sebenarnya orang baik. Cuma mukanya aja kayak orang nahan beol. Lalu Bos Gun melakukan Alpha menyadari sesuatu yang aneh. Semua asap hitam masuk ke tubuh Lalin dan menjadi wadah induk binatang.
segera mereka akan menuju kolam kebangkitan. Mei dan lainnya mencoba mencocokkan peta dan akhirnya menemukan lokasi kolam kebangkitan. Untung aja Ming gak jadi kesasar lagi nih, karena salah buka pintu nanti mereka kesasar ke tempat karaokean, kan berabe ya. Ayo bolehlah. Lalu mereka melihat Lanlin dan Gun sedang menuju kolam kebangkitan. Tiba-tiba fitur ruangan kematian muncul, karena ketika induk binatang berhasil dibangkitkan, semua orang akan meninggal. Ming mencoba membuka pintu tetapi salah baik. Mereka akhirnya mendapat petunjuk setelah salam dan menggeser gagang pintu sebanyak 4 kali. Akhirnya mereka berhasil. Ming berlari kayak kesurupan untuk menyelamatkan Lanlin, namun zombie melindunginya. Lanlin bukan dirinya lagi. Lensa ajaib adalah salah satu kemampuan induk binatang. Lalu Lanlin akan masuk ke kolam kebangkitan, namun tiba-tiba lah, ki tempatnya ki sing godus bebek ya. Tak kira kolam kebangkitannya mendan keren. Aduh, Jan, modalnya kurang kayaknya. Ming dan Mei terpojok. Lalu Mei terpental oleh Bos Gun hingga Ming melakukan Li menahan Ming ketika akan menyelamatkan Lanlin. Li tahu cara menyelamatkan Lanlin dengan Ming juga adus di kolam itu untuk melawannya di sana. Ming lalu melakukannya, namun tiba-tiba Li melakukan Ming terbangun di ruang virtual dan mendapati Alpha sudah terkontaminasi. Hal mengejutkan terjadi. Li membuang esensi darah ke kolam kebangkitan dan Bos Gun adalah bawahannya. Para zombie juga menurutinya. Ternyata Li yang sudah merencanakan kebangkitan induk binatang. Lalu Lanlin pun terbangun. Li kemudian membunuh semua orang di sana termasuk Sanji. Ternyata kita tertipu tampang gantengnya. Tak kira ganteng itu baik, ternyata enggak. Bos Gun tidak tega membunuh Lanlin karena dia ingin mengangkatnya menjadi anak angkatnya biar bisa nganu. Namun Li melakukan Li yang sekarang begitu kejam tanpa perasaan. Tiba-tiba Ming bangkit dan menjadi wadah induk binatang. Mei masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mei mencoba mencari Lanlin dan Ming. Namun, keadaan Ming pun kini kehilangan kesadarannya dan suka makan sampah. Ming menjadi tidak terkontrol. Bahkan Ming menyerang Mei Chan yang adalahnya dia adalah wanita yang dicintainya. Setelah sadar ditimpuk ternyata rasanya sakit, Ming pun pergi. Li melakukan itu agar induk binatang terbiasa dalam tubuhnya. Dalam kebingungannya, Ming masuk ke ruangan virtual. Alpha menjelaskan kalau induk binatang sudah mengontrolnya hingga Ming kelaparan dan suka menyerang. Ming juga belum sadar sudah dibohongi oleh Li. Bom-bom menemui Afu dan lainnya sudah meninggal karena dibolang. Mei datang memberitahu Ming sudah berubah, sekarang agak ngas-ngas dan suka makan runtah. Ming lebih suka makan pasir dibandingkan nasi padang. Lanlin mencoba menyadarkannya, namun Ming malah menyerangnya. Tiba-tiba Yao Ming semakin tidak terkontrol, lalu Li datang melumpuhkannya.
Mei dan Lin bersaksi, Li yang membuat Ming menjadi gemblung. Li juga membunuh banyak orang, termasuk Sanji. Namun orang-orang tidak menyadarinya dan tidak mempercayainya. Ming sedikit sadar dan meminta maaf karena menyerang mereka berdua. Zhang kemudian menemukan Sanji yang sudah tidak bernyawa dan jelaslah dia sangat sedih. Ming tidak percaya dengan apa yang terjadi, termasuk Li yang telah mengkhianatinya. Lalu Zhang datang. Zhang marah karena Ming tidak menyelamatkan Sanji. Padahal Sanji sudah baik, kadang juga pamer gunungnya. Ming menyesal telah membuka ruang hidup binatang. Hingga terjadi seperti ini. Ming mengusir semua orang agar mereka juga tidak mendapatkan sial lagi. Di ruang kelas, Li membela Ming kalau Ming tidak jahat. Lah, yang jahat kan elu ini mah gimana ya? Lalu Bom Bom datang menuduh Ming melakukan pembunuhan saudara-saudaranya. Maning malah oon. Lalu Li akan memberikan obat khusus agar Ming kembali berubah dan menyuruh Bom Bom. Tiba-tiba Zhang datang dan menuduh Li melakukan pembunuhan. Namun Bom Bom menghasutnya. Zhang dan Bom Bom akan menangkap Ming, namun tidak menemukannya. Li tiba di laborat dan tahu kalau Ming sedang bersembunyi. Ming pastilah marah karena Li hanya memperalatnya. Lalu Li memberikan obat penenang. Ming sangat bersedih karena telah dikhianati orang yang dianggapnya kakaknya sendiri. Lalu Li bercerita, dia melakukan ini karena ingin membalas dendam kepada orang yang bernama Liu Lei karena telah memotong kaki dan tangannya. Dan ilusi yang mereka lihat sebelumnya itu adalah Li. Lalu Li ditolong oleh ras alien dari bintang Alpha dan diberikan kekuatan biokimia. Bertahun-tahun Li mencari 4 komponen hingga akhirnya menemui Ming. Li sudah menganggap Ming sebagai saudaranya dan mengajaknya menguasai dunia. Namun Ming memilih mati daripada menjadi pembunuh. Lalu Li akan mengeluarkan induk binatang. Namun tiba-tiba Ming menahan induk binatang di tubuhnya. Di markas Harem, Zhang sangat marah kepada Ming karena terbunuhnya Sanji. Lalu Li memperlihatkan penemuannya, cairan yang mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi, Zhang harus menuruti Li agar bisa menghidupkan Sanji kembali. Ming yang dulunya pahlawan kini menjadi gembel. Hari-harinya hanya dibenci oleh orang-orang, termasuk Bom Bom yang ingin membalas dendam. Zhang ingin memberikan Ming kepada Li. Lalu, Ming menggunakan akses perintah hipnosis. Lah, malah rebut dewek. Mereka akan mengeluarkan zombie yang ada di dalam Ming. Tahu Ming difitnah, Ming marah dan berubah. Lalu metu Oline. Kemudian Mei dan Lalin datang membawa Yao Ming. Di markasnya, Li menciptakan manusia biokimia lainnya untuk menangkap Ming. Karena saat ini, Li masih belum bisa mengontrol induk binatang yang ada di dalam tubuh Yao Ming. Kemudian, Yao Ming tersadar di rumah Mei. Ming meminta maaf karena telah berkata kasar sebelumnya. Lalu, Mei melepaskan Ming. Mei dan Lalin bersiap nyetrung otong Yao Ming kalau Yao Ming ngamuk lagi. Namun Ming ternyata sudah kabur. Terlihat seseorang mengawasi Lalin dan Mei. Tiba-tiba sebut saja Aceng bersiap menangkap Mei dan Lalin. Beruntung Mei berhasil bersembunyi. Ming mengajak Li untuk gelut di Universitas Songshan untuk menentukan takdir mereka. Esok paginya, Li menunggu kedatangan Ming. Ternyata Li sudah memata-matai Ming sejak pertama Ming mendapatkan lensa ajaib. Ming datang memakai masker karena ababnya bau. Tahu Li mulai lengah, Ming melakukan.
Ternyata orang-orang Li mengawasi pertemuan mereka. Li menawarkan perdamaian kepada Ming. Ya jelas Ming menolak. Yang tega membunuh orang-orang hanya ingin membalas dendam kepada Liu Lei. Tetapi yang kena imbasnya semua orang. Karena Li menganggap semua manusia egois. Ada yang on dan banyak yang gak tahu terima kasih. Kemudian Li mengajak Ming menyerang Pulau Tianji bersama-sama. Namun Ming malah mengancam akan merusak lensa mata ajaibnya. Dan tiba-tiba Ming berhasil dipukul mundur. Lalu entah dari mana Xiao Wen datang dan membawa Ming pergi. Lah, kok ini Xiao Wen hidup lagi ya? Xiao Wen bersama pemuda jamet, sebut saja Salam. Belum sampai tujuan tiba-tiba mobil mogok. Salam harus membeli bensin. Salam menaruh hati kepada Xiao Wen dan cemburu karena Xiao Wen dekat dengan Ming. Ming bingung, kok Xiao Wen masih hidup? Kemudian ini yang ditunggu-tunggu. Xiao Wen menunjukkan gunungnya. Ternyata Xiao Wen bergabung dengan NBA. Itu ada tatonya. Udah kayak dok asin ya. Sampailah bensinnya. Mei mencari tahu lewat CCTV di mana keberadaan Yao Ming. Ming sendiri akan masuk ke markas NBA yang berada di bawah tanah. Namun dari CCTV, Mei malah melihat Ming seakan-akan mau bercocok tanam. Padahal ya beneran gak apa-apa sih. Markas sengaja di bawah tanah biar agak adem sesuai petunjuk Sun Bokong. Li terluka karena serangan Ming dan kemampuan regenerasinya juga belum aktif. Salam yang suka bacot mengingatkan Ming untuk menjauhi Xiao Wen karena itu adalah target sangkar burungnya. Ming mencoba pergi namun Salam tetap bacot. Dari kisah bumi datar hingga kasus orang-orang yang selingkuh yang viral, ternyata Salamlah yang menolong Xiao Wen ketika Xiao Wen sedang sekarat. Karena gedek Salam berisik baik, Ming melakukan emang cocok enek ditonyo ya, berisik baik. Mei bingung, bukannya Xiao Wen harusnya mati terkena racun, dan kenapa malah nganu bersama Yao Ming. Sementara itu Cicinguk Li masih mengawasi rumah itu, sehingga mereka harus pergi. Ketika marah, Salam memberinya obat Combat Dream biar cacingnya bisa parkour. Akhirnya Ming pun tenang. Lalu Salam memberinya obat penenang itu. Kali aja nanti kumat lagi. Salam membawanya ke tante-tante bernama Niang. Dia adalah pemimpin NBA saat ini. Dan kebetulan Niang adalah istri dari Sun Bokong. Wah, beruntung sekali ini Sun Bokong ya. Niang akan mengeluarkan zat-zat induk binatang yang ada di tubuhnya Yao Ming melalui operasi. Namun, itu bisa dilakukan menunggu badan Ming stabil. Ming mengkhawatirkan Mei dan Lanlin yang masih di luar. Tetapi Niang sudah bergerak cepat karena dia sudah mengirimkan orang untuk menemui mereka. Ming pun bersedih teringat Paman Chen. Li masih tepar dan marah karena cecunguknya tidak bisa menangkap Mei dan Lanlin. Di markas NBA, Niang sedang berkoordinasi dengan NBA dunia. Niang ingin menganalisa keadaan Ming, namun pimpinan lainnya mendesak untuk membunuh Yao Ming segera. Niang sendiri percaya Sun Bokong punya alasan kenapa memilih Yao Ming untuk mempunyai lensa ajaib. Jadi, Niang ingin melatih Ming untuk melawan Li Bolang. Ming diperiksa oleh Bok-Bok yang suaranya maco. Takut otongnya kenapa-napa, Ming lalu pergi. Jadwal operasi sudah diatur. Niang akan melatih Ming dan mungkin itu kesempatan bagus untuk bisa melawan Li. Sementara Ming harus nginap dulu di markas NBA. Ketika sedang memainkan boneka buatannya, Ming dikagetkan seseorang. Hai. Saya juga kaget ini ya, ceweknya cantik. Dia bernama Sue. Dilihat dari suka makan permen, Sue ahli menjilat ini. Sue menemukan patung buatan Ming yang mewakili Mei dan Lanlin. Ternyata Sue yang ditugasi untuk mencari info tentang keberadaan Mei dan Lanlin.
Dan untuk pembukaan sebelum nganu, Sue memberi Ming permen bekasnya biar ababnya nggak bau. Merasa aman, Mei dan Lalin keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara mereka bersembunyi di rumah Mei. Ming mencoba mengirim pesan kepada Mei, namun di kedalaman 100 meter jelas nggak ada sinyal. Ming lalu masuk ke ruangan virtual ngobrol tentang orang-orang di MBA. 你喜欢 MBI 吗？ 谈不上喜欢了，但这里的人都还不错。 Ming lalu mulai berlatih untuk bersiap. Esok paginya, Mei dan Lalin ke tempat di mana Ming dan Xiaowen terlihat. Mereka mendapati sebuah lubang besi, dan ketika akan membukanya, Salam datang dan menahan mereka agar tidak masuk. Lalu, Mei dan Lin memaksa masuk karena punya bukti Xiaowen dan Ming masuk ke lubang itu. Dan lagi asik-asiknya berantem, Sue pun datang. Salam baru tahu Mei ternyata anaknya Paman Chen. Lalu akhirnya mereka diperbolehkan masuk. Mei dan Lalin jelas Herman, kok ada ruangan besar kayak gini di bawah got sih. Lalu Niang pun muncul, tahu kalau Mei adalah anak Paman Chen. Ming sendiri sedang diperiksa, takutnya onderdilnya rusak. Akhirnya Ming berhasil menemui dua wanita yang memperebutkannya. Seneng bener ini ya bisa dipeluk-peluk. Lalin ganggu aja ya. Mbok itu sebut saja Pai Jem menyarankan untuk segera melakukan operasi mengeluarkan janin Warcraft yang ada di tubuh Yao Ming. Lalu Niang akan melaporkannya ke Yao Ming. Mei lalu meminta kepada Niang untuk bergabung dengan MBA. Begitu juga Lanlin. Li kemudian menyebarkan isu kalau Ming kini sudah menjadi pemberontak dan menjadi monster jahat. Secara resmi Ming dikeluarkan dari harem dan mendirikan harem baru untuk membasmi para monster. 所以我现在 正式宣布，而成立之后的第一件事， operasi pemisahan dilakukan. Pasca operasi, Ming akan beristirahat, namun tiba-tiba perut Yao Ming malah membesar dan Ming menggerang kesakitan. Ternyata ketika dioperasi malah memicu perlindungan induk binatang dan menguatkan dirinya untuk menyerap energi Yao Ming dan kapan atau dimanapun bisa saja lahiran karena bisa ujuk-ujuk brojol. Tapi pertanyaannya ini penting ini lewat lubang yang mana? Yuk masa lewat silet? Mambu. Niang sudah mendapat formulir pendaftaran Mei dan Lalin. Walaupun Salam gak setuju, tetapi ya ketuanya kan Niang. Ya terserah dia lah. Niang melakukan konferensi dengan MBA dunia. Mayoritas setuju untuk membunuh Yao Ming. Namun Niang masih kekeh kalau Sun Bokong pasti punya alasan kuat kenapa memilih Yao Ming untuk memiliki lensa ajaib. Dan konferensi pun berakhir menekan Niang untuk tetap membunuh Yao Ming. Yao Ming kini kayak orang meteng nih, dan sebagai ayah yang hamil harus memperhatikan asupan gizi. Dikira isinya bayi kali ya. Tes anggota MBA dimulai. Ming sebenarnya tidak mau ikutan karena nggak kepengen jadi anggota MBA. Namun untuk mengeluarkan isi perutnya, Ming harus mengikuti arahan MBA karena nggak mungkin dong selamanya wetengnya belendung, nanti repot kemana-mana. 你赶快把母兽取出来吧。 那就看你多久能完成特训了。 Salam memberikan coklat buatan Makci biar makin semangat menjalani hidup yang penuh tagihan. Ada 3 tahap latihan. Pertama, latihan kekuatan oleh Sue si tangan besi. Kedua, latihan intelijensi oleh Yuji si supersonik. Dan ketiga, latihan kecepatan oleh Salam si codot. Namun ternyata coklat itu adalah racun yang didesain khusus dan mereka harus lulus dari pelatihan agar mendapatkan penawarnya. 如果你们没有完成训练的话， 当场就会死亡，也是死亡。 Pelatihan dimulai. Sue, pecinta permen yang jago jilat, tesnya adalah mengeluarkan gelang dari tangan Sue dalam 3 kali percobaan. Ming yang pertama. Ternyata gelar tangan besi itu beneran. Ming kesulitan, bahkan setelah menggunakan energi dari Alpha. Ming pun telah gagal setelah 3 kali percobaan. Lalu Mei mencobanya dengan menggunakan konsep fisika, tetapi ya tetap aja gagal. Mei mencobanya lagi dengan cara urut Maerot dan hasilnya
Lalin menjadi yang terakhir dan tanpa tenaga, Lalin hanya meminta gelangnya. 手中的铃铛可以吗？好啊。我还没说开始哎。 Loh, ternyata belum setar ya. Lalin mencoba dengan cara ini. Tuh kan, Sue udah ketagihan jilat. Jadinya Lalin lulus dengan cara itu. Tes kedua dari Yuji, tesnya simple, bertahan hidup dalam waktu 9 detik. Ming menganggap itu sangat mudah, namun tes dimulai. Yuji mampu bergerak dengan sangat cepat dan semuanya pun langsung gagal di percobaan pertama. Percobaan kedua. Sama saja mereka pun tetap gagal dan kali ini percobaan terakhir. Namun berbeda. Kali ini Mei punya rencana. 我知道你异能的特性了，说的对吗？可惜你还是让我们赢了。 Walaupun Mei terancam, namun dia berhasil bertahan lebih dari 9 detik karena Mei menyadari kekuatan Suji bergerak cepat namun hanya di garis lurus dan butuh waktu jika ada penghalang. Karena Ming menghalangi itu membuat Yuji menjadi sedikit lambat. Dengan cara itu Mei pun lulus. Tes ketiga oleh Salam menggunakan VR untuk berlomba lari. 2 orang yang finish duluan akan menang dan mendapatkan penawar racun. Berarti ada 1 orang yang gagal dan pastilah mati. Jelas mereka tidak terima aturan seperti itu. Namun tes pun harus tetap berlanjut. 梦琪，我更不希望把我自己的命压在你的身上。我们共进退。不行。 Setelah gondal gandul dan menuju finish, Ming melakukan Ming mengorbankan dirinya. Sungguh mulia hati Yao Ming. Salam memberikan penawar kepada lainnya, namun tidak dengan Yao Ming. Dan tiba-tiba Ming pun terjatuh. Pai Jem melapor kalau Salam sudah mencuri 3 botol racun dan jika tidak meminum penawarnya maka akan COD dengan malaikat maut. Niang pasti marah karena Salam bergerak tanpa perintahnya. Tetapi ternyata Salam sudah menukar racun itu dengan pil tidur, bukan racun beneran. Itu demi tes untuk menguji kualitas mereka. Salam menjelaskan 3 pelatihan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Pelatihan pertama bukan tentang kekuatan, namun tujuannya adalah mengasah kemampuan negosiasi dan hanya Lalin yang lolos. Pelatihan kedua bukan soal refleks, namun kemampuan adaptasi dalam keadaan penuh tekanan. Dan tes ketiga bukan soal kecepatan, tetapi jiwa kepemimpinan. Karena pemimpin harus bertanggung jawab. Itu dibuktikan dari Yao Ming yang mengorbankan dirinya. Karena pemimpin yang sebenarnya adalah pihak yang berani menanggung rasa sakit paling banyak, bukan yang makan duit rakyat atau menyewa biduan dangdut. Namun sikap Ming yang selalu menanggung bebannya sendiri juga tidak baik. Jadi Ming tidak lulus. Pai Jem menyampaikan kondisi Yao Ming harus segera dioperasi setelah keadaannya pulih. Yao Ming tiba-tiba bangun mencium bau empuk-empuk dan tiba-tiba enak bener ya, aduh Jen, jadi pengen. Xiao Wen memberitai kalau Ming gagal. Xiao Wen bercerita sedari kecil dia dididik oleh Fang untuk menjadi pembunuh karena dia merasa itu salah. Akhirnya Xiao Wen pun kabur, namun malah ketemu di rumah sakit. Ming ingin menjadi pahlawan, namun ternyata tidak semudah para koruptor yang nyolong duit. Ming harus berkorban dan kehilangan banyak orang yang disayanginya. Bahkan dia dihianati dan siap untuk berteman dengan kesendirian. Tetapi hidup harus terus berjalan. 我再也不用一个人去战斗，只要你愿意开始去相信他们。 Ming lalu mencoba membunuh induk binatang yang di dalam perutnya, namun sistem perlindungan aktif. Alarm pun berbunyi. Operasi sesar harus segera dilakukan karena nggak mungkin lewat bool, apalagi lewat otong. Ming masih kesakitan walaupun sudah diinfus. Lalu Mei melakukan 这真是太猥琐了吧！兰陵，快深呼吸。 Ini untung bener ini di part ini ya. Benar saja, ciumannya membuat Ming tertidur, namun otongnya yang bangun. Dan janin Warcraft pun terlahir.
Akhirnya bosku, sampailah kita di part terakhir dari seri Xiao Ming Pemuda Caplang yang memiliki lensa ajaib yang bisa tembus pandang. Tapi sesuai janji nih, yang nanya judul dari series ini adalah The Visioneer yang rilis tahun 2017. Kalian bisa nonton lengkapnya di apotek terdekat. Kali ini Yao Ming harus mampu menahan gempuran dari Li. Tetapi hal mengejutkan terjadi. Wang dan Jia hidup kembali. Lah kok bisa ya? Apakah Wang sudah tobat atau tetap mau nyedot Mei Chan? Yuk kisah kembali berlanjut. Setelah disedot Mei, Ming akhirnya menjadi ibu dan ayah dari induk binatang. Janin itu sudah diamankan. Untuk penyembuhan pasca kelahiran, Lalin membuat sup spesial Coro biar sehat dan asinya lancar. Untuk Mei yang masih waras, dia membelikan ayam crispy. Nian datang menyuruh Ming bersiap untuk melanjutkan tes MBA. Namun Ming terlihat ragu. Lalin masih dongkol karena Ming lebih memilih ayam goreng dibanding sup spesial Coro. Ya iyalah, daripada buru. Malam ini Lalin berniat menyedot Yao Ming agar nurut. Tiba-tiba Pai Zhem datang menyuruh Lalin kembali tidur. Ketika akan menyedot, terjadilah. Yao Ming masih galau, hatinya masih ragu apakah benar-benar dia ingin menjadi agen MBA karena Ming hanya ingin hidup damai bertiga bersama Mei dan Lalin. Lah, saya juga mau ya. Ming dan Lalin jelas mendukungnya. Salam memergoki Ming akan pergi. Salam marah karena Ming mengecewakan Niang yang mempercayainya. Lalu Niang datang membebaskan Ming mau stay atau pergi. Kalau pergi jelas Ming akan terancam oleh Li Bolang. Setelah Ming memilih kabur, sesuai aturan Ming menjadi musuh MBI. Kini mereka harus membunuh induk binatang secepatnya. Namun jelas sulit karena Liu Lei saja tidak bisa membunuhnya. Dia hanya bisa membagi menjadi 4 bagian. Tiba-tiba alarm berbunyi. Semua orang di markas MBI mulai terhipnotis. Di tempat lain, Ming mendapat laporan janin Warcraft itu mulai aktif, namun Ming memilih pergi. Sementara di markas terjadi baku hantam antar sesama FBI. Niang sadar itu pengaruh janin. Tiba-tiba karena terpaksa, Niang menyuruh Xiao Wen untuk membunuh Yao Ming. Lalin jelas yang penting Ming senang, ya oke-oke aja lah. Beda dengan Mei yang masih waras, khawatir dengan keadaan MBI. Dan pergerakan mereka termonitoring oleh Li Bolang. Ketika akan naik mobil rentalnya, Ming merasakan sesuatu. Xiao Wen datang untuk membunuhnya. Ming memilih untuk kabur. Alpha menyadari kalau Xiao Wen dalam pengaruh induk binatang. Alpha memprediksi markas MBA pasti kacau. Ming sendiri tidak mau melukai Xiao Wen. Kalau mengennya mungkin mau ya. Siapa aja mau kali ya yang normal. Tika akan kabur, Ming dihadang oleh cecunguk Li. Di sisi lain, Xiao Wen di belakangnya. Dan terjadilah. Xiao Wen dengan mudah mengalahkan Mei dan Lalin. Dikeroyok oleh 3 orang, jelas Ming kewalahan. Beruntung Ming berhasil menyadarkan Xiao Wen. Ini selain cantik hebat juga ya. Namun insiden terjadi. Xiao Wen berhasil melindungi Mei Chan, namun dia tidak bisa bertahan. Xiao Wen berharap Ming bisa kembali lagi ke MBI. Ming lalu sadar dan kembali ke MBI dan melakukan. Semua jelas sangat sedih karena meninggalnya Xiao Wen, terutama Salam yang belum tahu bentuk gunungnya Xiao Wen. Ming lalu menenangkan induk binatang dengan bantuan Alpha. Ming juga sadar kalau takdir Ming sudah tertulis setelah mendapatkan lensa ajaib, yaitu melakukan penglihatan tembus pandang kepada ciwi-ciwi. Ya bukan dong, tetapi untuk menyelamatkan dunia.
Ya sambil ngintip-ngintip dikit lah. Saat konferensi dari markas MBI lain, Niang mendapat tekanan karena membiarkan Ming melahirkan janin Warcraft. Niang menjelaskan kejadian janin Warcraft yang mampu mengontrol orang-orang. Dan beruntung Ming datang. Jelas mabes MBI mewajibkan untuk membunuh Yao Ming. Niang berharap jangan menggunakan nuklir dan mempercayakan dulu kepada Yao Ming. Dan pastilah jawaban dari mereka menolaknya. Niang menyuruh Salam untuk melanjutkan tes induksi untuk Ming dan lainnya sebagai syarat masuk MBI. Salam tidak setuju, tetapi apa daya, itu perintah dari atasan. Sore hari di markas ada instruksi agar Ming, Mai dan Lalin untuk melapor. Tiba-tiba lift bermasalah dan Ming tidak bisa menggunakan kekuatannya di dalam lift. Akhirnya mereka berhasil keluar, namun janin Warcraft hilang dan semua personel Tepar termasuk Niang. Tiba-tiba Li muncul. Ternyata Li Bolang telah menyerang markas MBI. Perkelahian tidak terhindarkan. Ming terpojok, lalu Lin membantunya. Li tiba-tiba menghilang dan bergerak dengan sangat cepat. Yao Ming terpojok dan terluka. Mei yang otaknya agak benar memancing Li Bolang dan melakukan rencananya berhasil dan membuat Li Bolang mundur. Mei menganalisa kemampuan Li sama seperti milik Sui dan Yuji hingga dia bisa mengalahkannya. Mereka mencoba kabur. Mei menyadari mungkin Li sudah menyerap kemampuan para MBI dan ketika akan keluar, Li muncul lagi. Kali ini Li menggunakan kekuatan ultrasonik yang bikin budek. Ming melakukan genjutsu kepada Mei dan Li agar jadi budek. Lalu mereka kabur. Li masih menyerang. Tiba-tiba Li Bolang menjadi 3 dan terjadilah ternyata itu adalah tes terakhir dari MBI. Pinteran ini ya Yao Ming ya. Ternyata semua sudah diskenario untuk menguji kemampuan dari Yao Ming dan lainnya. Namun tiba-tiba Li Bolang yang asli muncul. Li ingin merebut janin Warcraft, namun Li merasa mata Ming masih belum siap, sehingga Li pergi. Namun Ming pun tepar. Niang merasa Salam berlebihan ketika melakukan tes induksi karena Ming sampai tepar. Ini dendam kali ya. Pai Jem mengecek kondisi Ming, namun ini Mbok-Mbok terlihat mencurigakan. Ketika berlatih terdengar pengumuman agar istirahat. Sebentar lagi sandai kala. Pai Jem diam-diam punya rencana tersembunyi. Dia mengambil sebuah alat dari benda pribadi milik Niang. Terlihat Pai Jem mulai membuka mata Yao Ming. Lalin merasa ada yang aneh dengan Pai Jem. Niang juga menyadari ada yang hilang. Hingga terjadi ternyata Pai Jem adalah tetua yang menyamar. Dia berhasil tertangkap, namun dia melakukan tetua kini udah gundul karena kena operasian rambut. Lalin masih sangat marah karena dulu dia pernah dicilat, namun tetua berhasil kabur. Tetua menemui Li. Ternyata alat yang dicuri fungsinya untuk mengambil lensa ajaib, dan hanya dengan alat itu lensa ajaib bisa diambil. Kini mereka berdua harus bekerja sama. Yuji dan Salam pulang ke markas dengan keadaan terluka karena berhadapan dengan Li Bolang.
Tetua memberikan Dena markas MBI, namun Li tidak membutuhkannya. Karena Tetua merasa dia sudah berusaha, dia memaksanya. 站住！注意你的行为，尤其是个多事的废物。 Li, sekarang galak bener ya. Udah gak mirip lah sama saya. Mei dan Lalin menceritakan yang terjadi. Ming kini akan mencuri alat itu dan menghancurkan lensa ajaib agar Li tidak bisa menggunakannya. Kemudian Ming datang ke markas harem. Ming memeriksa keadaan. 那我们赶紧进去吧，先找到玻璃器再说。 Tahu Li tidak di markas, Ming mencari alat penyedot itu. Namun apes, Li malah pulang karena headsetnya ketinggalan. Sembari mengintai, Ming bersembunyi sambil meperin burungnya. Terlihat Tetua sedang berbicara dengan dua orang, dan ternyata Tetua merencanakan untuk mengalahkan Li Bolang. Kepriwe sih jarene arep bekerja sama ya. Ming masih mengintai Li Bolang yang sendirian. Kali aja buka VPN terus nganu. Namun tiba-tiba lah kok hilang? Ming dikejutkan oleh seseorang. Yap, betul, dia adalah Wang yang hidup kembali dan masih menaruh dendam untuk membunuh Yao Ming. Wang semakin kuat, lalu Mei dan Lin datang. Yao Ming，你哥哥，王志涛。 Lalu datanglah sosok misterius. Mungkin itu fansnya? Nanti akan terjawab. Di suatu tempat, Li Bolang sedang berbicara dengan seonggok otak. Li meminta sebuah kode agar bisa mengontrol induk binatang. Nggak tahu ya otaknya siapa ya, yang jelas bukan otak udang. Kemungkinan besar itu adalah otak milik agen MBI, entah Sun Bokong atau siapapun. 去了一趟 MBI， 非常重要的程。原来你的妻子也是 MBI。 Sekembalinya di harem, Li langsung dihajar oleh Tetua dan bolonya. Li babak belur, namun dengan sangat cepat lukanya kembali sembuh. Li benar-benar tidak terkalahkan dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. 该我了吧？ Tetua memohon ampun. Li mengampuninya karena kasihan kepalanya udah nggak ada rambutnya. Tetapi dengan catatan Tetua harus menjadi budaknya. Mereka terpaksa karena Li saat ini sangat kuat. Li sudah mendapatkan kode diskon hidup binatang. Kode diskon? Kode aktivasi kali ya. 你们精心守护的母兽灯会变成我的卧底。 Entah ada hubungannya dengan Li atau tidak, tiba-tiba Ming kesakitan dan janin Warcraft mulai aktif. Ternyata Li yang membuat frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu sehingga membuat janin Warcraft beraksi. Ming juga kesakitan karena itu. 二法，眼睛好疼啊！ 等就过来了，怎么回事啊？ Salam berhasil merubah frekuensi dari tahanan markas MBI dan janin Warcraft kembali tenang. Bom Bom terkejut melihat Wang yang masih hidup. Wang merencanakan sesuatu agar Ming melakukan pergerakan dan keluar dari markas MBI. Wang mengusir orang yang lagi pacaran karena itu dosa. Namun itu membuatnya marah karena masih belum ngemprut dan terjadilah. 你是在说我吗？这树林是你家栽的，要吃了我啊！嘿！ Wang sangat kuat karena sudah menjadi manusia biokimia. Zhang bertemu Bom Bom yang memaksa murid lain untuk datang ke pesta. Zhang merasa Bom Bom percuma memakai otot, memaksa orang lain ikut ke pesta. Karena pakailah uang, karena uang itu menyelesaikan segalanya. Li dan lainnya bersiap melakukan rencana untuk menjebak Yao Ming. Di markas MBI, Ming ingin segera menghadapi Li, namun Niang melarangnya. Karena Li Bolang sangat kuat saat ini. Kini tunggu saja janin Warcraft menetas dan membunuhnya, sehingga Li akan menyerah. 那母到底什么时候才出生啊？这就是你找来的人？ Orang yang datang cuma 4, padahal udah dibelikan pulsa buat depo. Namun bukannya pesta yang mereka dapatkan, bocah-bocah itu malah dipukulin. 还有你呢！不想死就给我老实点。
Li lalu memancing Ming untuk keluar dari markas dengan memberikan tayangan kalau anak-anak itu menjadi sandera dan dipukulin. Yang Ming, 你给我站住！ Ming yang berjiwa pahlawan jelas ingin menolongnya. Zhang sebenarnya tidak tega karena itu di luar dari rencananya. Namun demi Sanji agar bisa hidup kembali, Zhang mau mengikutinya. Karena tidak ada pergerakan, Li menggunakan Zhang sebagai umpan. Zhang diberi racun, ngasih ngumpruk, dan Ming harus datang. Kalau tidak, Zhang tidak selamat. Niang melarang Ming karena tahu itu pasti jebakan. Namun semua agen memohon. 四娘，四娘， 你们一切小心行事。 Ming kemudian memimpin penyelamatan itu. Salam menolaknya, namun itu adalah perintah pimpinan. Ya mau gimana lagi ya, akhirnya Salam mengikutinya. Mereka mulai menyerang. Setelah muter-muter, Yuji mendapatkan universitas ternyata sudah kosong. Lalu lewat halo-halo, Li mengajak Ming bergabung agar Sandra aman. Jelas semuanya menolak. Tiba-tiba Salam melakukan. Loh, kita laki obat temen ya. Mereka mulai menjelajahi area itu. Li berencana menjebol pertahanan markas MBA. Untuk merangsang kekuatan Ming, Li akan menyandera cewek-ceweknya. Dan Salam menjadi target khusus untuk diburu. Miki berisik banget sih ya, gawe budek. Salam melapor ada murid di kantin. Mereka mulai berpencar, namun agen lama tidak mau mendengarkan perintah Ming. Ming mulai menyerang menggunakan hipnosis. Wih, bisa ini ya buat nganu ya. Serangan berlanjut, Ming melakukan. Ming berhasil membebaskan satu sandera dan mencari tahu sandera lainnya. Namun tiba-tiba ternyata Zhang bersekongkol dengan Li menjebak Yao Ming demi bisa menghidupkan Sanji. Jelas Zhang hanya diperalat karena walaupun dihidupkan, ya pasti hanya menjadi manusia robot yang apemnya keras. Nanti keluarnya oli ya. Mei dan Lalin pun kecewa dengan keputusan Zhang karena Sanji pasti sedih Zhang berkhianat dan berpihak pada kejahatan. Lalu Mei akan menolong Sandra lainnya. 你们两个去太危险了。 你要相信我。 Salam mulai bergelut menggunakan cangkemnya. 好好的干一场。 Cangkem Salam pun dikalahkan. Yuji dengan mudah menyelamatkan Sandra. Loh, malah dasin lenger ya. Ming dihadang Jia. 我得让你长长记性。 Ming berhasil unggul dalam perkelahian. Namun Suci kembali beraksi, namun dia tertembak karena cecunguk memakai kacamata lambat. Beruntung Sue menolongnya. Mei dan Lalin pun beraksi, berhasil menumbangkan musuh. Lalin sadis juga ya. Li menyuruh tetua untuk melemahkan kekuatan mata Yao Ming. Sementara dia mencoba mengakses janin Warcraft. Salam yang tepar memancing penjaga untuk melepas headsetnya yang dia dapatkan dari flash sale dan melakukan. Yuji harus istirahat karena terluka. Sementara itu Sue terus bergerak. Karena Sue tidak mengenal bom-bom, Sue diajak untuk menolong Sandra lainnya yang ternyata 里面有多少同学啊？ 同学在这儿。 terjadi kejar-kejaran antara mereka. Lalu Wang melakukan. Wang senang temen yang gawe di bedak ya. Mei dan Lalin juga mencoba mencari tempat aman. Ming berhasil menemukan Sandra. Tiba-tiba Tetua sangat dendam karena Ming menggagalkan rencananya dulu dan terjadilah baku hantam. 你还想催眠我？
Ketika terpojok, ketua membahas soal ayah Yao Ming dan membuat emosi Ming bergejolak, lalu berhasil menstimulasi energi lensa. 是谁发的吗？废话，李不亮，感情刺激，还满意吧？ Kemudian Salam pun datang. Lee berhasil menemukan frekuensi janin Warcraft yang pas dan terjadilah Salam mulai melawan, namun cocotnya bisa dikalahkan dan tetua melakukan Apakah Salam akan mati? Stimulasi Ming terus berlanjut dengan cara membunuh setiap Sandra hingga akhirnya 进阶已完成，我也要当先。 Ming berhasil membuka semua energi lensa, dan tahu itu Lee mulai bergerak. Melihat tetua, Lanlin langsung melakukan 又长了，兰陵。 ini nih siap-siap dikenyot lagi nih Lanlin ini. 进去，李总。 Lee pergi ke markas MBA untuk mencuri janin Warcraft, dan seneng banget ketawa ini ya pas lagi udah jahat ya. Nanti ketawa terus untungnya garing ini. Karena Lanlin disandra, Ming melakukan ini harusnya gundulnya aja yang di slow mode ini ya. Lanlin dan Mei berhasil kabur karena Ming rela diidak-idak. Sue mendapati Salam yang sudah tepar, walaupun sebel ya, tetapi tetaplah Sue menolongnya karena udah diperintah sama sutradara ya. Ming dan Niang berhasil tertangkap. Yang berharap kalau Ming bisa kabur, Ming harus pergi menemui Sun Bokong di Pulau Serigala Api. Karena itu mungkin adalah harapan terakhir. MBA 已经派了好几拨人，都杳无音信。 Lee masih berharap Ming bisa bergabung dengannya, namun Ming menolaknya dan lebih baik makan tai kuda. Mendengar itu, tetua marah karena makanan favoritnya akan direbut Yao Ming. Emang suka makan tai kuda ya? Ming dibingkem agar nggak bisa nafas. Lalu Niang dipaksa untuk mau melepas lensa ajaib Ming dengan alatnya. 你们要干什么？ Lee memberi pilihan, daripada Ming tersiksa harus mencium kain basah rendaman keringat tapir, lebih baik Niang mau bekerja sama. Akhirnya Niang mau melakukannya. 你想清楚了？你们住手！ 继续。 Dengan penuh tekanan, Niang melepas lensa ajaibnya. Lensa ajaib berhasil dilepas, namun Niang punya rencana. Terjadi perkelahian dan Ming pun berhasil kabur. Namun yang gugur karena membantu Ming kabur. Ini Liko makin ngeselin ya. Berarti berhasil itu aktingnya. Markas MBA semua bersedih. Sudah Niang gugur, Ming kehilangan lensa ajaibnya, Salam pun terluka parah. Karena kesempatan gak datang 2 kali, Ming memeluk Sue. Berjuga sih, harus dipeluk-peluk. Lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tiba-tiba Zhang datang. Mei dan Lanlin jelas marah karena Zhang berkhianat. Malah jadi anak buah Lee Polang. 给我滚出去！ 兰陵，兰陵，给我住手！ Namun akhirnya Zhang sadar dan ingin kembali ke jalan yang benar. Di markas, Lee memakai lensa ajaibnya. Otomatis Alpha nurut kepada Lee. 阿尔法竭力为主人服务。 Bahkan jangkauan tembus pandang Lee sangat luas dan lebih hebat daripada Yao Ming. Lalu Lee mulai mengaktifkan janin Warcraft untuk mewujudkan tujuannya. Ming tahu setelah lensa ajaibnya hilang, pasti Alpha juga akan pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara Alpha. 主人，是阿尔法，但我还留在虚拟空间里面。 Lalu dia bisa masuk ke ruangan virtual. Alpha ternyata bisa meledakkan janin Warcraft, namun sebagai bayarannya Ming harus Hamxiong alias meninggoy. Apakah Ming mau mengambil resiko itu dan melakukan serta mengorbankan dirinya?
Warcraft mulai menyedot semua energi kehidupan. Masyarakat dalam radiusnya pasti akan semaput dan kejadian itu viral hingga masuk TV. Mungkinkah itu akhir bagi manusia? Lee kemudian melakukan streaming di aplikasi yang jadi sponsornya. Tujuannya sederhana, Lee ingin menjadi penguasa dunia dan mengakhiri manusia yang melawannya. Sebagai penghormatan, Ming taziah ke TKP Niang meninggal. Seperti pesan Niang, Ming harus ke Pulau Serigala dan menemukan Sun Bokong. Tapi apa isi urip ya wong tua kaya? Luka yang parah membuat Salam harus terima. Aktingnya harus berakhir. Walaupun berisik, tetapi sebagai sesama pembela kebenaran, Sue ingin Salam kembali sehat. Namun itu nggak mungkin. 2 hari lagi Warcraft bisa keluar dari cangkangnya. Lee bahkan bisa melihat pergerakan Ming dari jarak yang sangat jauh. Tetua ingin membunuh Ming sekarang. Namun menurut Lee, walaupun Ming saat ini hanya manusia biasa, akan buang-buang energi kalau menyerang langsung ke markas MBI. Ming melakukan rakor. Ming mencari petunjuk tentang keberadaan Pulau Serigala. Namun dari database yang ada, Pulau Serigala itu tidak ada di koordinat bumi. Lokasinya ada di dalam black hole. Dan Lalin pun angup-angup karena bingung mendengar obrolannya. Jarak lokasi Pulau Serigala mungkin mencapai 50 juta tahun. Dan teknologi MBI pasti belum ada yang bisa mencapai kecepatan itu. Ya, karena kasihan juga si animatornya ya. Pasti susah bikin adegannya. Namun ada kemungkinan besar di kota Songsan ada sebuah lubang cacing. Mai ingat, Ming pernah cerita ketika di markas Hirem, Ming melihat dada Lee bercahaya dan tiba-tiba saja Lee menghilang. Mungkinkah jalan cacingnya ada di situ? Dan luar biasa, Lee tahu rencana mereka karena kemampuannya jauh di atas Ming, hingga bisa melihat tembus pandang tanpa BH. Ngarep. Namun Ming curiga, mungkin ada mata-mata dan pengkhianat. Dan kecurigaan paling besar adalah, ya betul, Zhang Bin. Dan karena merasa tidak dihargai, Zhang pergi. Lee bahagia sekali melihat sesama agen MBI tukaran. Rencana harus berjalan. Ming, Lalin, dan Mai akan ke Pulau Serigala. MBI lainnya menolong para warga yang terkena radius Warcraft. Ming mulai bergerak, melapor setiap yang terjadi di lapangan. Mei juga iya. Loh, ini malah nungging ya. Aduh, Jen, ini pas ini. Lalin menemui bocah FF yang lagi semaput karena terjebak. Radius saat ini 10 km dan terus bertumbuh. Semua yang ada di dalam Doom Energy akan terserap, termasuk manusia, hewan, dan suket-suketan. Mei melapor ada frekuensi tertentu. Lalin juga melapor ada bocil yang terjebak. Kakinya di luar Doom masih bergerak-gerak, artinya mungkin masih hidup. Mereka harus merencanakan dengan matang kali ini. Zhang tiba-tiba kembali dan hanya untuk bergelut. Namun Zhang punya info ada orang yang bisa membuat Ming mendekati Lee dan masuk ke Pulau Serigala. Karena kita tahu lubang cacing ada di tubuh Lee. Walaupun mencurigakan, namun Ming gak punya pilihan lain. Akhirnya Ming menyetujuinya. Namun keputusannya malah membuat bertengkar dengan Lalin dan Mai. Ming mengikuti Zhang. Tiba-tiba Wang datang. Ternyata Zhang menjebak lagi. Oh halah, Ming jelas akan kewalahan, apalagi dia manusia saat ini. Dan terjadilah pergelutan. Namun bukan Wang kalau nggak main cara kotor. Ming dikalahkan. Wang akan mengubah Ming menjadi manusia biokimia. Walaupun kuat, namun Ming akan jadi blow-on. Lee pun bahagia karena kekalahan Ming. Ini bahagia di atas penderitaan orang lain ini. Aduh. Dilihat dari tandanya, Ming sudah menjadi manusia biokimia seutuhnya. Dan mumpung ada kesempatan, Zhang menampar Ming. Zhang lalu diacukan setelah nggak berguna. Syukurin ini, Wang dan lainnya masuk dalam Doom Energy. Warcraft masih menyerap energi kehidupan. Li Bolang ini ketawa terus ya hingga giginya garing ya. Namun tiba-tiba flashback sebelumnya, Ming tahu lensa ajaib Li bisa mendengar dan melihat jauh lebih baik daripada Ming. Dan itu pasti akan sulit melakukan pergerakan. Namun ada yang Li Bolang tidak bisa tahu, yaitu hati.
Ming merencanakan semuanya dengan suara hati dan butuh orang yang menjadi double agen. Yap, betul, Sang Bin. Dia terlihat menjadi pengkhianat agar bisa mendekat dengan Li Bolang. Dan di ruangan lift, mereka merencanakan semuanya karena di sana Li Bolang tidak bisa melihat dan mendengarnya. Ternyata Ming acting saat marah dengan Zhang. Lalu Zhang membeberkan kode untuk menggunakan Wang Setou untuk mendekati Li. Dan untuk mengubahnya menjadi manusia biokimia. Namun agar Ming gak berubah total menjadi manusia biokimia selamanya, Ming harus mendapatkan penawar. Ya betul, ketika Zhang menamparnya. Lalu tanda biokimia yang hilang di lehernya diganti dengan cap-capan di jempolnya. Lah, ini kayak bocah SD ya. Kembali ke saat ini, Ming mencoba menyentuh Li, namun lagi-lagi Li memberikan kesempatan Ming untuk bergabung demi semua yang telah mereka jalani bersama waktu lalu. Apakah Ming akan bergabung? Jelas tidak, karena kebaikan akan selalu berbeda sisi dengan kejahatan. Tiba-tiba lalu Li melakukan itu, membuatnya terluka parah. Tiba-tiba orang-orang di sana mulai saling baku hantam karena dihipnosis oleh Ming melalui Warcraft. Li lalu menyerang markas FBI dengan Bijudama Warcraft dan akan membunuh semua orang yang ada di sana. Ming yang teringat program penghancuran diri lalu melakukan Mei dan Lalin sadar ledakan itu ada hubungannya dengan Yao Ming. Orang-orang yang semaput mulai sadar kembali. Apakah ini sudah berakhir? Beberapa tahun berlalu, Mei kini menjadi pimpinan MBA cabang Citayam dan tetap berpihak pada kebenaran. Lalu, Lalin kini menjadi tabib tanpa gaji dan tidak berharap menjadi ASN. Mereka bertiga berkumpul. Duh, tambah cantik-cantik ya. Ya Sang Bin gak cantik ya. Ternyata mereka mengunjungi makam Yao Ming yang telah tiada. Waduh, gak jadi punya istri dua dong. Kota kini semakin damai karena pengorbanan Yao Ming. Semua orang pasti punya mimpi, termasuk Yao Ming yang ingin menjadi pahlawan untuk semua orang. Kalau kalian tidak lagi menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya dan tebarkan kebaikan. Kisah Yao Ming, pemuda caplang yang punya lensa ajaib pun selesai. Terima kasih untuk semua dukungannya hingga series ini selesai. Bantu channel ini semakin berkembang biar makin sering menghibur kalian semua. Oh ya nih, buat bolo-bolo nih, kira-kira nih mau request film yang kayak gimana lagi nih? Komen yuk. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan matur nuwun.